Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Alhamdulillah tadi Bapak Kepala Dinas sudah membuka acara. Tentunya itu memberikan motivasi kepada kita semua. Ya, materi yang akan kami bawakan dalam undangannya itu kami akan memberikan tentang PKB, tapi kepala sekolah memang minta dikhususkan informasi pada persiapan perencanaan pengajaran. Ya. Kemudian untuk pembuatan media itu akan diberikan setelahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila kita melaksanakan suatu kegiatan, itu kalau dalam ilmu manajemen, itu harus dengan persiapan manajerial yang baik. Yaitu diantaranya manajemen persiapan, yang sebagai pondasi di dalam kita mengajar, dan manajemen pelaksanaan, serta yang terakhir kita tutup dengan manajemen evaluasi. Nah, ini kami akan membahas tentang manajemen persiapan di dalam mengajar, yaitu kalau seorang guru dengan rencana persiapan pengajaran atau biasa disebut dengan RPP. Ya, kita bisa melihat dari slide kami. Kami perkenalkan ini nama lengkap kami. Berikutnya materi yang akan kami sajikan. Ini dasar hukumnya adalah merupakan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi ini dasar hukumnya, yaitu tentang penyederhanaan RPP tahun 2019. Sebenarnya sebelumnya RPP ini mengalami perubahan beberapa kali, dan sebelum ini yang terakhir adalah model sistem STEAM. Ya. Dan ternyata banyak keluhan dari para guru. Akhirnya dengan Mas Menteri disederhanakan dengan surat edaran nomor 14 ini. Berikutnya, dasar landasan latar belakangnya ini Bapak Ibu, pendidikan di Indonesia itu mengalami sebuah stagnan, tidak ada kemajuan. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian, baik dari PILS, PISA, maupun INAP, kita menempati ranking-ranking yang cukup di bawah. Jadi misalnya PILS, ini adalah merupakan badan internasional yang meneliti tentang kemampuan literasi orang Indonesia, itu ranking 3 dari bawah. Kemudian PISA juga demikian. PISA ini organisasi internasional yang meneliti tentang kemampuan sains orang Indonesia dan seluruh negara. Ini kita menempati ranking 6 dari bawah. Kemudian terakhir penelitian INAP. INAP ini merupakan organisasi Indonesia yang meneliti orang Indonesia sendiri. Kita menempati kemampuan anak Indonesia sekitar SMP SMA, itu kemampuan membacanya hanya 46,83%. Dari proses pendidikan selama ini di Indonesia kemajuan sangat minim sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang mari kita bersama-sama
merubah mindset, yaitu melalui pola pengajaran yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perencanaannya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat arah kebijakan baru yang disebut dengan Guru Merdeka yang dicetuskan oleh Mas Nadiem. Apa maksudnya Guru Merdeka? Yaitu di dalam mempersiapkan pengajaran, guru diberi kebebasan dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP ini sesuai keinginannya, tetapi mudah untuk landasan dia mengajar. Nah, kemudian yang kedua, untuk RPP ini komponen yang harus ada, yang dulu banyak sekali itu, sekarang kita ringkas menjadi 3. Yang pertama harus ada tujuan. Nah, nanti akan kita bahas bahwa tujuan pembelajaran yang benar di dalam perencanaan, sekalipun itu sederhana, itu harus benar. Yang kedua, RPP harus mengandung sebuah kegiatan pembelajaran. Karena apa? Proses kegiatan pembelajaran ini akan menentukan keberhasilan seorang anak menangkap apa untuk mempersiapkan proses pembelajarannya. Oke, berikutnya kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ya, ini adalah merupakan sasaran yang akan dicapai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Cukup sederhana, tetapi tujuan proses pembelajaran diharapkan yang pertama, anak-anak mempunyai kecakapan karakter. Nah, ini merupakan program pemerintah yang dari 28 karakter disederhanakan menjadi 5 karakter. Ini tujuan utama belajar. Anak harus meningkat relasinya, integritasnya, kemudian mandirinya, nasionalisnya, dan gotong royong. Jadi setiap RPP yang Bapak Ibu susun harus mengandung karakter 5 ini. Kemudian yang kedua, RPP yang kita susun harus menimbulkan, melahirkan anak-anak setelah belajar dengan Bapak Ibu. 1 KD yang kita sampaikan, setelah belajar, anak-anak akan timbul kompetensinya. Yang pertama, anak-anak mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, anak-anak mampu berkolaborasi dengan baik. Dan yang ketiga, anak-anak mempunyai pemikiran yang kritis tentang kehidupannya. Dan apabila 1, 2, 3 tadi sudah tercapai, maka akan menimbulkan anak-anak yang kreatif. Tentunya Bapak Ibu, berarti berpacu dari sini, membuat RPP harus kita pikirkan antara karakter dan kompetensi anak bisa timbul. Jadi makna merdeka itu tidak begitu saja kita membuat, yang penting ada, yang penting pada waktu pemeriksaan data atau RPP kita siap, tidak. Tetapi harus mengandung pada waktu proses pembelajaran, ini semua akan tercapai. Kemudian dari karakter dan kompetensi itu harus didukung juga
dengan multiliterasi. Multiliterasi ini merupakan alat bantu atau media bantu, bisa berupa literasi baca tulis, bisa literasi budaya, bisa literasi sains, bisa numerasi, bisa finansial, dan literasi digital. Nah, mungkin hari ini yang akan Bapak Ibu garap nanti sebagai alat dukungnya adalah di literasi digital melalui media pembelajaran. Nah, mari kita lihat berikutnya perbedaan versi RPP yang lama dengan versi yang baru. Mari kita lihat, di situ ada versi yang full page atau lama. Di situ ada 13 komponen, ya, yang dulu harus kita tulis secara rinci gitu. Sampai pada waktu kita membuat RPP itu bisa mencapai 10 bahkan sampai 30 lembar. Yang sistem STEAM itu sampai 30 lembar. Nah, ini yang dikeluhkan. Maka disederhanakan menjadi one page. Ya, versi one page ini 1 lembar. Itu hanya diperlukan 3 komponen. Yang pertama, yang penting Bapak Ibu harus ada identitas sekolah, ini wajib. Identitas sekolah harus kita sebutkan sehingga akan tahu bahwa itu RPP Bapak Ibu mata pelajaran apa, diberikan di kelas mana, ya, kelas berapa. Kemudian yang kedua, ada komponen inti. Nah, di komponen inti ini Bapak ya, tujuan pembelajaran harus jelas. Mari kita lihat. Kalian pada waktu kita membuat RPP itu harus berpedoman pada ini. Yang pertama kali setiap RPP kita harus terintegrasi, yaitu antara KD 1 dengan KD yang lainnya di mata pelajaran Bapak Ibu maupun KD dari pelajaran yang lain. Jadi kita coba kita hubung-hubungkan sehingga setiap KD itu ada integrasi atau selalu menyambung. Kenapa kok harus selalu menyambung, Bapak Ibu? Perlu kita jelaskan. Karena proses pendidikan di sini adalah proses dalam rangka mempersiapkan anak didik kita dalam menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Gitu. Nah, proses pendidikan itu bisa terbentuk apabila dalam kita menyampaikan mendidik anak itu harus terjadi kesinambungan terus-menerus antara materi satu dengan yang lainnya, itu tidak terputus. Kita usahakan seperti itu. Yang kedua, RPP kita Bapak Ibu harus mengandung 4C. 4C ini anak-anak kita latih tadi nih, yang sudah saya sebutkan bahwa pada waktu kita menyampaikan proses pengajaran itu anak-anak harus terinspirasi, timbul pada dirinya. Satu, dia mampu berkomunikasi, C pertama. C kedua, anak-anak mampu berkolaborasi. Sehingga pada waktu dia belajar sekali dengan Bapak Ibu, anak-anak itu mampu berkomunikasi dengan baik, dengan tertata secara akademis. Berkolaborasi, mampu menerima perbedaan apapun dari teman-temannya, gitu ya. Kemudian C berikutnya adalah anak-anak mampu berpikiran kritis. Nah, kritis ini dalam rangka anak-anak agar supaya mempunyai kecerdasan baik. Jadi pada waktu dia menghadapi tantangan hidup, dia tidak hanya melakukan tantangan hidup, menghadapi tantangan hidup itu dengan okolnya, tetapi dengan pikiran yang kritis.
Kemudian yang terakhir, kalau sudah itu maka menimbulkan anak-anak yang kreatif. Kreatif di sini Bapak Ibu merupakan salah satu cara menghadapi hidup itu, ke depannya anak-anak dapat memecahkan masalahnya dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, itu Bapak Ibu, RPP kita harus mengandung literasi baru. Mohon maaf, kalau memakai literasi jangan, misalnya bacaan, jangan bacaan yang lama-lama. Kemudian kalau menggunakan media, jangan media yang masih tradisional, ya boleh sekali-sekali. Tapi saat sekarang ini sudah literasi kita pakai digital, ya hendaknya kita memakai digital, gitu ya, digital. Kemudian, apabila 1, 2, 3 itu kita laksanakan, maka sebenarnya proses pembelajaran kita sudah berupa HOTS. Kita sudah mengajarkan kepada anak-anak proses pembelajaran yang membiasakan diri kepada anak untuk berpikir kritis. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, jangan lupa Bapak Ibu, sekarang ini namanya kebebasan belajar, itu hendaknya guru-guru pada waktu mengajar, itu saat sekarang guru menggunakan heterogogi, yaitu memberikan kebebasan tentang apa yang akan dipelajari anak dan menggunakan cara apa. Itu disebut heterogogi. Nah, ini mungkin yang baru untuk kita semua, Bapak Ibu. Artinya gini, pada waktu kita mengajar, misalnya materi kita tentang lingkungan hidup, misalnya saja. Anak-anak ditawari aja, anak-anak kita akan belajar lingkungan hidup, Anda kira-kira yang akan kita perdalam apa? Misalnya anak-anak bilang, Bu, kita menangani tentang sampah. Maka disitulah anak-anak sudah kita beri kebebasan untuk memilih materi yang akan dia perdalam. Karena apa? Itu merupakan kasus yang menyebalkan untuk anak-anak tentang sampah harus kita tangani. Nah, inilah merupakan proses pembelajaran heutagogi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang dulu tidak ada. Kemudian, Bapak Ibu, pada waktu mengadakan proses pembelajaran yang ke-6, ini juga baru, Bapak Ibu pada waktu mengajar harus mengenali potensi kecerdasan majemuk siswa. Nah, ini selama ini mohon maaf mungkin kita sudah melakukan tapi kurang. Nah, kebebasan merdeka mengajar ini Bapak Ibu hendaknya Bapak Ibu pada waktu mengajar lebih mengenali kecerdasan majemuk siswa. Apa saja ini? Nah, mari kita lihat gitu. Kecerdasan majemuk ini, nah ini Bapak Ibu, kecerdasan majemuk. Bapak Ibu, per orang dalam kelas Bapak Ibu harus tahu bahwa siapa yang mempunyai logika matematika. Gitu. Siapa yang mempunyai kecerdasan linguistik, siapa yang mempunyai kecerdasan spasial, sampai siapa yang mempunyai kecerdasan eksistensial. Ini Bapak Ibu harus paham terhadap anak didik kita dalam satu kelas Bapak Ibu. Secara bertahap tentunya. Sehingga pada waktu kita mengajar, tidak ada Bapak Ibu mengatakan anak-anak kita bodoh. Tidak ada kita mengatakan anak-anak kita goblok, tidak ada. Ternyata anak-anak kita yang tidak pintar matematika, yang tidak pintar bahasa Inggris, dia mempunyai kemampuan, kecerdasan, potensi masing-masing yang dia miliki. Disitulah yang kita garap, kecerdasan itu Bapak Ibu. Ya. Maka dari itu secara bertahap, mohon maaf kita semua kedepannya harus paham, harus memahami tentang potensi kecerdasan majemuk siswa. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat sebenarnya bagaimana sih, saya yakin sekali Bapak Ibu sudah banyak melihat di tersebar di sosmed tentang RPP yang baru. Nah, ini mari kita lihat. Ini format yang pertama, format yang di atas. Ini tentunya sudah biasa seperti yang dulu. Berikutnya, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini tujuan pembelajaran. Yang di RPP lama, mohon maaf Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini tidak terinci. Nah, yang baru ini Bapak Ibu
usahakan di tujuan pembelajaran ini terinci sehingga dapat diukur di dalam asesmen. Kalau Bapak Ibu di tujuan pembelajaran ini tidak terinci dengan baik, maka pada waktu mengukur di asesmen, apakah tujuan tercapai atau tidak sulit. Nah, di sini mari kita lihat Bapak Ibu, kita pelajari, kita baca misalnya tujuan pembelajaran, misalnya, setelah melaksanakan kegiatan melalui model, nah di sini Bapak Ibu, project based learning, berarti Bapak Ibu, mulai sekarang tujuan itu harus menyebutkan model pembelajaran yang kita pakai. Ini. Apakah Bapak Ibu hafal ini dengan model-model pembelajaran? Kapan dipakai? Kapan dipakai? Saya menggunakan project based learning, problem based learning. Ini Bapak Ibu harus paham. Nanti akan saya singgung itu. Ya. Karena di sini model pembelajaran akan menentukan langkah-langkah proses pembelajaran benar atau tidak sesuai dengan KD yang akan dicapai. Oke. Kemudian di sini kita sebutkan juga dengan menggunakan ini prosesnya anak-anak satu mampu menjelaskan. Menjelaskan apa? Materinya. Dua, mampu mengidentifikasi. Itu yang saya merah Bapak Ibu. Tiga, mampu membuat peta. Empat, mampu mengembangkan gagasannya. Kemudian menyampaikan idenya. Nah, jadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu dengan lengkap seperti ini, sekalipun RPP-nya itu singkat, maka insya Allah proses pembelajaran akan bermutu. Itu. Oke, berikutnya mari kita lihat Bapak Ibu. Nah ini, berpacu pada tujuan tadi, berpacu pada tujuan sekali lagi, maka kegiatan pembelajaran harus benar. Kalau di tujuan Bapak Ibu menggunakan project based learning, maka Bapak Ibu harus hafal sintaknya. Sintak based learning itu apa saja? Gitu. Itu Bapak Ibu harus hafal. Kenapa? Karena tujuan di ini berpacu untuk proses pembelajaran harus benar langkah-langkahnya. Maka sintak harus hafal. Sintak itu langkah-langkah Bapak Ibu. Nah di sini, kalau dulu sintaknya itu cukup mendetail, sekarang sintaknya disederhanakan, tetapi di sini menggambarkan sebuah proses kegiatan mengacu pada 4C yang merangsang anak timbul kreativitasnya, timbul kreatifnya, mampu berkolaborasi dan mampu anak-anak berkreatif. Ya. Di sini Bapak Ibu, itu akan menggambarkan. Oke? Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, prosesnya adalah ada proses penutupan. Ini merupakan merangkum dari proses kegiatan. Kemudian elemen yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Bapak Ibu, asesmen di sini, Bapak Ibu bisa menilai tentang sikapnya, yaitu 3 ranah, tentang knowledge-nya maupun tentang keterampilannya. Nah, silakan kalau asesmen ini saya kira harus ada pelatihan khusus ini. Ya, tapi yang jelas asesmen dibuat untuk mengukur apakah materi yang kita berikan kepada anak dikuasai atau tidak. Keterampilan yang dikuasai anak bisa dikuasai atau tidak, dan sikap yang kita kehendaki sudah dimiliki anak atau tidak, kita di asesmen. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, model pembelajaran yang perlu kita kuasai, karena ini akan menentukan tujuan RPP kita sekalipun singkat benar atau tidak. Secara singkat, saya terangkan Bapak Ibu. Yang pertama, ada discovery learning. Yang pertama. Discovery learning dipakai, itu apabila KD Bapak Ibu menghendaki anak untuk hanya memahami konsep. Nah, jadi Bapak Ibu pada waktu membuat RPP, Bapak Ibu harus paham. KD ini yang saya akan berikan, yang dikehendaki, itu anak bisa apa? Maka Bapak Ibu harus hafal yang disebut dengan KKO, kata kerja operasional Bloom, yang disempurnakan oleh Anderson.
Itu. Di sana kan anak-anak memahami gitu misalnya. Anak-anak mampu menguasai, anak-anak mampu menguraikan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu harus paham. Kalau materinya anak-anak hanya mampu memahami konsep, maka gunakanlah discovery learning. Oke? Tetapi yang kedua, apabila apabila KD Bapak Ibu, anak-anak dikehendaki mampu memecahkan masalah, sekali lagi mampu memecahkan masalah, tapi masalahnya sederhana, maka gunakanlah model pembelajaran inquiry learning. Jadi inquiry learning digunakan apabila KD-nya menghendaki anak-anak mampu memecahkan masalah tetapi sifatnya sederhana. Gitu. Yang ketiga, apabila KD Bapak Ibu menghendaki anak-anak dapat memecahkan masalah, tapi masalahnya memerlukan waktu panjang, memerlukan penelitian, itu Bapak Ibu, maka gunakanlah model pembelajaran Bapak Ibu problem based learning atau PBL. Itu, ya. Dan yang keempat, apabila ini biasa yang dipakai oleh SMK Bapak Ibu, apabila KD kita menghendaki anak-anak mampu memproduk, itu mampu memproduk. Makna memproduk ini Bapak Ibu masing-masing mata pelajaran bisa berbeda. Misalnya kalau PKN, sejarah gitu ya, yang sifatnya normatif, produknya beda dengan yang produktif gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak misalnya yang mata pelajaran normatif, misalnya yang PKN misalnya, anak-anak mampu membuat karya tulis misalnya saja tentang sampah. Maka di situ anak-anak menggunakan kemampuannya untuk memproduk karya tulis. Itu sudah kita menggunakan project based learning, kita campur, kita kolaborasikan dengan problem based learning misalnya saja. Jadi satu RPP bisa menggunakan 2, 3, atau lebih dari model pembelajaran, tidak harus satu. Tetapi kalau mata pelajaran yang sifatnya produktif, gunakan project based learning ini digabung dengan juga beberapa model pembelajaran sebelumnya. Oke. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, boleh juga digabung dengan model-model pembelajaran yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, karena kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu model pembelajarannya juga lebih variatif. Silakan. Yang penting di situ disebutkan dan Bapak Ibu hafal sintaknya, langkah-langkahnya dengan benar. Oke, berikutnya. Ini Bapak Ibu, guru merdeka. Nah, di sini ada option perubahan pembelajaran peran guru. Jadi yang disebut guru merdeka di sini, Bapak Ibu, ada opsi perubahan peran guru. Yang pertama, opsi perubahan pembelajaran peran guru itu adalah guru berperan sebagai pendidik, fasilitator, sebagai tutor, penginspirasi, pembelajar sejati yang mampu memotivasi siswa. Nah, di sini siswa bebas belajar. Jadi tidak lagi guru mendikte. Guru memberikan diktean, catatan, itu tidak lagi Bapak Ibu. Jadi mari kita beri kebebasan anak untuk belajar melalui kita hanya sebagai fasilitator, sebagai tutor, sebagai inspirator Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, peran guru adalah guru menjadi penginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Bapak Ibu, sebenarnya peran guru di sini lebih mudah loh. Dibandingkan, mohon maaf, pada waktu kita mengajar ala tradisional, konvensional, kita berliuran seharian. Tapi dengan sistem sekarang ini, dengan kreativitas kita mempersiapkan matang, dengan media matang, dengan model pembelajaran yang matang, maka guru itu sebenarnya kita hanya memberikan inspirasi, kemudian siswa yang melakukan, bergerak untuk mengadakan penelitian dan sebagainya. Ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian,
Nah, ini dikala peran guru seperti itu, maka pembelajaran peran siswa sekarang, kalau tadi peran guru, peserta didik tidak cukup hanya menjadi pengingat fakta dan prinsip, maka peserta didik berperan sebagai periset. Nah, ini apa artinya periset ini? Maka yang dikehendaki mulai sekarang siswa yang melakukan penelitian, siswa yang melakukan pengamatan, siswa yang memecahkan masalah, siswa yang mengkomunikasikan hasilnya antara dirinya, antara kelompoknya, antara kelompok, antar kelompok. Kemudian siswa bisa menegosiasi dan siswa bisa membuat strateginya. Ini dengan proses pembelajaran yang terbaru itu, Bapak Ibu. Sehingga kalau itu terjadi, maka akan lahirlah anak-anak yang mempunyai prinsip pembelajaran sejati atau biasa disebut dengan long life learning. Sehingga kedepannya lahirlah anak-anak lifelong education, bahwa anak-anak punya prinsip belajar itu seumur hidupnya. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, nah ini, mohon maaf ini hampir terakhir. Saat ini, bila kita mengajar seperti apa yang dilakukan sebelumnya, jadi kalau kita mengajar hari ini sama dengan yang mengajar kemarin-kemarin, sejatinya kita telah merenggut masa depan generasi muda kita. Jadi kalau kita mengajar polanya tidak berubah, tetap dengan tradisional terus-menerus, dengan konvensional, tidak ada perubahan sekarang zamannya digital, kita tidak mengikutinya, zamannya kemajuan teknologi, kita tidak mengikutinya, maka sejatinya kita merenggut masa depan generasi muda anak-anak kita. Dan hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang guru, mampu melakukan yang terbaik dalam keterbatasan situasi sekarang ini. Saat sekarang baru musim kita kena wabah, maka semaksimal mungkin kita mengajar dengan keterbatasan yang ada.